Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Soleha dengan NPM 2141174 dari kelas Manajemen 21 Gabungan. Di sini, saya akan menjelaskan materi terkait pengalaman pelanggan. Apa itu pengalaman pelanggan? Menurut Jare N. Mahmudi pada tahun 2020, pengalaman pelanggan merupakan hasil dari gabungan persepsi emosional atau rasional pelanggan pada saat interaksi langsung maupun tidak langsung dalam suatu bisnis. Sedangkan menurut Rahmawati et al. Pada tahun 2018, pengalaman pelanggan merupakan pengalaman yang dapat menciptakan nilai pribadi menjadi minat pelanggan pada produk atau jasa maupun perusahaan, sehingga memiliki pengaruh dalam bisnis menjadi lebih sukses. Pengalaman pelanggan adalah sebuah pengalaman baik atau tidaknya yang dirasakan oleh pelanggan saat menggunakan dan merasakan produk atau jasa tersebut, menurut Wiyata et al. Pada tahun 2020. Sedangkan menurut King Ningham et al. Pada tahun 2017, indikator pengalaman pelanggan sebagai berikut. Yang pertama, kognitif, dan yang kedua, emosional, dan yang ketiga, fisikal, dan yang keempat, sensori, dan yang terakhir ada sosial. Selanjutnya, perencanaan situs web. Perencanaan situs web adalah proses merancang dan mengembangkan situs dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, struktur informasi, desain visual, fungsionalitas, dan strategi pemasaran. Tujuannya agar menciptakan pengalaman pengguna yang lebih efektif. Tujuan situs web adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan dengan jelas tujuan utama situs. Apakah itu menyediakan informasi, mempromosikan produk atau layanan, atau mendukung interaksi pengguna tertentu. Analisis audiens dengan pemahaman mendalam tentang siapa target audiens situs web yang melibatkan identifikasi karakteristik demografis, kebutuhan, dan preferensi pengguna potensial. Dan untuk struktur informasi, perencanaan tata letak dan struktur konten situs web, bagaimana informasi akan disusun dan diorganisir agar mudah dinavigasi dan dimengerti oleh pengguna. Desain visual, yaitu pengembangan elemen desain, termasuk tata letak, warna, tipografi, dan grafis untuk menciptakan antarmuka pengguna yang menarik dan mudah dipahami. Fungsionalitas dan kinerja. Yang dimaksud fungsionalitas dan kinerja yaitu perencanaan fitur dan fungsi situs web serta memastikan kinerjanya optimal di berbagai perangkat dan platform. Juga melibatkan uji coba fungsionalitas untuk memastikan bahwa situs bekerja dengan baik. Optimasi SEO atau disebut dengan Search Engine Optimization, yaitu penerapan praktik SEO untuk meningkatkan visibilitas situs web di mesin pencari yang melibatkan pemilihan kata kunci, pengoptimalan tag, dan struktur URL. Selanjutnya, strategi pemasaran dan promosi, yaitu integrasi perencanaan situs web dengan strategi pemasaran dan promosi secara keseluruhan, termasuk pemasaran konten, media promosi, media sosial, dan strategi lainnya untuk meningkatkan awareness dan kunjungan ke situs. Memulai proyek pengalaman digital. Memulai proyek pengalaman digital yaitu melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, perusahaan perlu mengidentifikasi alat digital dan sumber daya digital utama yang akan digunakan dalam proyek tersebut. Selanjutnya, perusahaan itu perlu mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dalam pengalaman digital yang nantinya mereka tawarkan, serta memastikan bahwa teknologi digital yang mereka gunakan itu dapat memenuhi harapan pelanggan yang semakin berkembang. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi bisnis dengan mengotomatiskan proses manual, lalu mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitasnya. Dan yang terakhir, perusahaan itu perlu
Menciptakan keunggulan kompetitif melalui transformasi digital. Misalnya, dengan meningkatkan aspek keamanan bisnis, proyek pengalaman digital juga membutuhkan manajemen proyek digital yang terstruktur dan metodologi yang tepat untuk memastikan pengiriman yang sukses. Selanjutnya, menentukan persyaratan situs web atau aplikasi, yaitu merupakan langkah penting dalam pengembangan beberapa tahap yang telah dirancang sebagai syarat agar sebuah aplikasi itu dapat dibuat secara terstruktur dan terancang dengan baik. Antara lain, yang pertama analisis kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan, kedua menetapkan tujuan dan ruang lingkup proyek, dan yang ketiga menyusun spesifikasi fungsional dan non-fungsional, dan yang terakhir mengevaluasi ketersediaan sumber daya. Mendesain pengalaman pengguna. Mendesain pengalaman pengguna adalah suatu pendekatan perancangan yang berfokus pada penciptaan pengalaman yang memuaskan, efektif, dan memadai bagi pengguna selama interaksi mereka dengan suatu produk maupun sistem atau layanan. Tujuannya itu dapat memberikan pengalaman yang lebih positif dan memenuhi kebutuhan serta harapan bagi si penggunanya. Apa saja sih elemen-elemen kunci dalam mendesain pengalaman pengguna? Yang pertama, ada penelitian pengguna atau disebut dengan user research. Yang kedua, ada penentuan personal, disebut dengan persona development. Dan yang ketiga, wireframing dan prototyping. Dan yang keempat, ada desain antarmuka pengguna. Dan yang kelima, uji pengguna. Dan yang keenam, ada interaksi pengguna. Dan yang ketujuh, pengoptimalan keterbacaan. Dan yang kedelapan ada responsif dan aksesibilitas. Dan yang kesembilan ada konsistensi desain. Mengelola dan menguji konsep. Menurut David Acker, pakar pemasaran, mengelola konsep itu mencakup pengelolaan merek dan citra yang melibatkan penyampaian pesan yang konsisten dan menciptakan persepsi positif di antara konsumen. Menurut Jacob Nielsen, pakar pengalaman pengguna, pengujian konsep berarti mengukur efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Pengujian ini dapat mencakup seperti evaluasi heuristik, pengujian pengguna, dan analisis metrik kinerja. Mengelola konsep adalah tentang merencanakan dan mengarahkan proses kreatif dengan metode yang terorganisir. Sementara, menguji konsep itu adalah langkah kritis untuk memastikan bahwa produk atau layanan itu memenuhi standar kualitas dan kepuasan pengguna. Nah, melibatkan penggunaan prototipe, evaluasi oleh pengguna, dan interaksi untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, pendekatan ini juga itu dapat membantu meminimalkan risiko dan meningkatkan efektivitas dalam pengembangan ide menjadi sebuah produk atau layanan. Apa yang dimaksud dengan pemasaran eceran online? Pemasaran online adalah cara mempromosikan produk dengan memanfaatkan sebuah platform yang diakses melalui internet. Beberapa platform online yang dimaksud seperti media sosial, website, blog, atau iklan online. Pemasaran online juga memiliki beberapa keuntungan, antara lain yaitu menghemat biaya, dan yang kedua mengakses pasar global, fleksibilitas, mengoptimalkan kepuasan pembelian. Dan ada beberapa jenis pemasaran online yang umum digunakan, yaitu meliputi e-commerce, search engine optimization, search engine marketing, lalu ada social media marketing. Dan yang terakhir ada email marketing. Selanjutnya, definisi dari promosi situs dan membangun lalu lintas.
Promosi situs itu adalah serangkaian strategi yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan ketertarikan terhadap satu situs web, yaitu melalui strategi seperti search engine optimization, pemasaran konten, media sosial, iklan online, dan email marketing untuk memperkenalkan maupun memasarkan dan meningkatkan kesadaran. Adapun definisi dari membangun lalu lintas, yaitu melibatkan strategi seperti search engine optimization, yaitu pemasaran konten, media sosial, iklan online, dan email marketing untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan interaksi dengan suatu situs web. Nah, tujuannya untuk meningkatkan peluang konversi. Dampak kualitas layanan pada loyalitas, yaitu bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu aplikasi atau platform atau bisnis secara elektronik, e-commerce, aplikasi online, situs web, dan lain-lain. Dan mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen terhadap platform tersebut, yang mencakup peningkatan kepuasan pelanggan, pembangunan kepercayaan, dan keandalan platform, kenikmatan dan kemudahan penggunaan, lalu responsif terhadap masalah, dan komunikasi efektif dan personalisasi. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.